Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Nissan Serena C24 tipe Highway Star tahun 2008, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Emnas dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Selain kita bisa carikan mobil untuk pesanan, kami juga bisa bantu rapikan unitnya. Jadi biasanya jika kita beli mobil bekas, pasti akan ada yang perlu dirapikan di mobilnya. Biasanya ada lecet di bodi, harus ganti ban, perbaikan kaki-kaki, ganti oli, kemudian mobilnya kotor banget, harus di salon. Biasanya ada saja, namanya juga mobil bekas dipakai. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, selain kita bisa carikan mobilnya sampai dapat, kita juga bisa rapikan unitnya sebelum dikirim kepada pemesan. Jadi kita akan bereskan dulu PR-nya baru diserahkan kepada pemesan. Seperti mobil ini juga bakal kita rapikan dulu, setelah tidak ada PR baru dikirim kepada pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari kondisi eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya sudah agak menguning. Ini luarnya saja bisa dipoles, masuknya nyalon. Kemudian bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Untuk kondisi saat ini, lecet seperti ini, ada namanya juga mobil bekas dipakai ya. Jika ingin mulus total bisa kami cat ulang. Fog lamp bagian kanan utuh, grillnya, kromnya utuh, hanya di bagian stiker di kap mesin. Ini banyak yang jual di marketplace, harganya mulai dari 75.000 sampai 150.000 yang seperti ini. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada, tapi ya bagian samping-samping ada beberapa yang tidak bisa dipoles, terutama di bawah dan di sebelah kanan tadi ya. Untuk baret halus seperti ini sih bisa dipoles. Tapi untuk pengecatan satu panel, satu bumper 500.000 satu panelnya. Fog lamp bagian kiri utuh, dan untuk headlamp bagian kiri sama utuh, hanya perlu poles saja. Kemudian untuk kap mesin, baret halus bisa hilang dipoles, dan ada jamur. Jamur seperti ini bisa hilang dipoles. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness. Ketebalan catnya 69,9 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk lecet sih wajar, namanya juga mobil dipakai ya, bekas membuka ban. Overall tidak ada pecah parah, enak dilihat. Jika ingin mulus total ya dicat ulang, bisa. Satu velg hitungannya 150.000. Kemudian produksi ban di tahun 2023. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2023, jelas masih layak dipakai, belum expired. Ketebalan juga di 7,78 mm. Jadi masih tebal sekali untuk ban depan bagian kanan, layak dipakai. Liner fender bagian kanan ada yang sobek di bagian bawah. Untuk safety ke atas sih masih bisa ya untuk menutup engine. Tapi jika ingin diganti pun banyak di marketplace yang jual. Harganya 950.000, agak mahal memang. Berikut dengan pemasangan ongkir sekitar 1.100.000 lah jika ingin diganti. Kemudian kampas rem bagian depan kanan masih tebal, masih layak dipakai. Nah ini kampas remnya di samping kiri, besinya di kanan, masih tebal. Fender depan kanan, kondisi catnya baik, jamur bisa dipoles, mikasen utuh. Ketebalan catnya fender depan kanan
66,8 mikron. Masih original catnya. Spion bagian kanan ini baret halus bisa dipoles, mikasen pecah. Ini harganya berikut dengan pemasangan mika ini 250.000 lah. Karena membukanya harus ke spesialis lampu ya, dipanaskan kemudian dibuka mika bekasnya, kemudian dipasang baru. Dan untuk pilar-pilar sampai ke bagian atas catnya masih ori, masih di bawah 100 mikron. Antena utuh, bagian atas ada beberapa bule, jamur bisa dipoles, pecah parah tidak ada. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021, belum expired, sama layak dipakai. Ketebalannya saya akan ukur 7,20 mm, masih layak dipakai untuk ban belakang bagian kanan ini juga. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Kemudian pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik, baret halus bisa dipoles, tidak ada pecah parah. Ketebalan catnya 68,3 mikron. Masih ori. Pintu belakang kanan sama, tidak ada pecah parah. Enak dilihat, jamur seperti ini bisa dipoles. Poles masuknya nyalon ya. Kemudian ketebalan juga 63,5 mikron. Masih ori. Dan untuk Nissan Serena C24 elektrik, pintu sliding door adanya di kiri. Jadi kanan itu belum elektrik, tapi dia ada vakumnya. Dan untuk karet balon bagian belakang utuh. Dan untuk karet pintunya masih utuh, silar pintu juga utuh. Nah, saya akan coba vakumnya, jadi tidak perlu di keras-keras nutupnya. Jadi seperti ini juga sudah. Nah, dia otomatis rapat sendiri. Vakumnya masih aktif. Kemudian pintu bagian driver, paling di sela pintu ya ada luka seperti ini. Jika ingin mulus total sih dicat ulang, karena luka tidak bisa dipoles. Tapi ketebalannya rata-rata masih ori ya, 70,9 mikron. Kemudian karet balon bagian pintu driver ada yang sobek. Nah ini harganya di 200 ribuan. Berikut dengan pasang itu, karena sekitar 150 berikut dengan ongkir dan pemasangan jadi 200 ribu. Dan untuk semua pilar ada las titik pabrikannya seperti ini. Nah ini las titik pabrikan masih utuh. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena semuanya utuh. Di karet-karet ini dalamnya ada lem ya, agar kuat ngerapatnya. Karet pintu utuh, sealer pintu juga masih utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras, karena nol spet. Masih ori catnya, belum pernah dicat ulang. Jika ada tabrakan keras pastinya dicat ulang dan naik dempul tebal. Dan mobil ini catnya masih ori. Kita bisa lihat dari pilar-pilar, silar pintu semuanya masih utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini baret-baret halus ada, jamur ada, pecah parah tidak ada. Emblem yang tidak utuh highway. Nah ini harganya mulai dari 70.000 sampai 250.000. Jadi ada yang ori dan ada yang imitasi. Banyak di marketplace yang jual. Kemudian ketebalan catnya bagasi belakang ini 57,6 mikron. Masih ori catnya. Paling di sela-sela handle ya ada lecet, luka tidak bisa dipoles. Jadi jika ingin mulus total bagian ini dicat ulang. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya sih baik. Artinya dengan yang original itu sama, tidak belang. Bumper belakang juga satu panel jika ingin mulus total dicat ulang, karena ada beberapa yang lecet luka. Overall pecah parah sih tidak ada, tapi jika kita lihat secara detail ada beberapa yang tidak bisa dipoles seperti ini.
Jadi jika ingin mulus total dicat ulang satu bumper. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, kunci roda dongkrak semuanya ada di sini, lengkap. Untuk kotor-kotor sih bisa di salon, bisa hilang. Kemudian trim bagian kiri utuh, karpet lantainya juga masih ori. Bahan serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan bahan serepnya. Ketebalannya di 5,49 mm. Layak dipakai untuk ban serep. Sealer bagasi belakang ini utuh. Dan karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan untuk rear cross membernya utuh. Ini elastitik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena catnya saja bagasinya masih ori, belum pernah dicat ulang. Sealernya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021 sama dengan belakang kanan. Sama rata, layak dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah parah. Lecet sih bisa dicat ulang jika ingin mulus total. Hitungannya tadi 150.000 satu velg. Kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kiri kondisi catnya baik. Baret halus bisa dipoles. Ketebalan catnya 62,6 mikron. Masih ori. Pintu belakang kiri paling di sela-sela pintu ya. Nah ini ada lecet, jika ingin mulus total dicat ulang karena lecet dan luka tidak bisa dipoles. Di bagian ini bisa dipoles yang baret-baret halus. Ketebalan catnya 68,4 mikron. Masih ori. Nah seperti ini luka tidak bisa dipoles. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang satu pintu, satu panel. Pintu bagian belakang masih aktif elektriknya. Kemudian karet balon bagian belakang kiri utuh, karet pintunya utuh, sealer pintu juga utuh. Untuk menutup pintu sliding door bagian kiri bisa dari tombol dashboard dan di pilar B dia ada tombol juga untuk menutup pintunya. Ditekan yang lama seperti ini. Masih aktif. Kemudian pintu depan kiri. Di handle ada yang luka-luka sedikit. Di bagian bawah juga ada. Wajar ya, namanya juga catnya masih ori. Ada luka, ada penyok halus. Nah, 71,6 mikron. Masih ori. Jadi jika ada lecet-lecet wajar ya. Dari tahun 2008. Kemudian karet balon. Pintu depan kiri utuh. Karet pintunya utuh. Sealer pintu juga utuh. Spion bagian kiri. Kondisi catnya ada bule. Bule tidak bisa dipoles karena catnya ngelotok. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang. Mikasen utuh. Fender depan kiri mikasen utuh. Kemudian jamur bisa dipoles, baret halus bisa dipoles. Jadi ada beberapa yang tidak dicat ulang karena masih baik ya. Ketebalan catnya 63,6 mikron. Masih ori. Ban depan bagian kiri. Produksi di tahun 2023. Ketebalan sama rata dengan depan kanan 7 mm lebih. Jadi semua ban mobil ini belum ada yang expired dan ketebalan juga masih baik. Jadi 4 ban mobil ini layak dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah parah. Kemudian kampas rem bagian depan kanan kan tadi tebal dan bagian depan kiri juga sama, masih tebal. Nah ini layak dipakai. Kampas remnya di samping kiri, besinya di samping kanan. Kemudian liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Sangat-sangat luar biasa. Mobil ini tahun 2008. Artinya umurnya sudah 16 tahun. Tapi rata-rata catnya masih ori, belum pernah dicat ulang dan itu luar biasa.
Dan kondisi saat ini juga bule, pudar, kena kepanasan itu tidak ada. Kondisinya hanya ada jamur, kemudian lecet, ya wajar, namanya juga cat dari 2008. Tapi luar biasanya sangat terjaga. Dan mobil ini kilometernya rendah, 118.000. Artinya pemakaian mobil dalam 1 tahun itu di 15.000 sampai 20.000. Jadi standarnya mobil ini harusnya kilometernya sudah 250.000 dan mobil ini masih 118.000. Artinya untuk cat yang original, mobilnya kondisinya rapi, interiornya itu adanya di kilometer mobilnya yang masih rendah seperti ini. Artinya masuk akal jika catnya masih banyak yang ori karena memang mobilnya juga jarang dipakai. Yang pasti jika mobil kilometer rendah itu mobilnya pasti jarang keluar, jarang kepakai. Kemudian untuk kondisi saat ini sebenarnya pecah parah tidak ada. Hanya jika kita lihat secara detail ada beberapa yang luka lecet paling di bagian bumper depan, bumper belakang, sela-sela pintu, velg. Jika ingin dicat ulang, saya hitung ada 5 panel. 2.500.000 lah dicat ulang keliling yang lecet-lecet. Tapi bagian ini kan bukan PR fatal. Bisa dilewat. Mobil bekas ada lecet ya itu sangat wajar sekali. Misalnya pemesan tidak masalah di bodi lecet, lumayan dilewat 2.500.000. Overall enak dilihat, tidak ada pecah parah. Tapi karena di sini kita detail dan ada tim body repair, kita bisa memperbaiki yang lecet-lecet kita cat ulang. Kemudian poles sih perlu, ada beberapa jamur, kemudian baret halus bisa dipoles. Poles maksudnya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk mobil jenis MPV seperti ini, SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini rata-rata sudah kita ukur ketebalan catnya, rata-rata masih ori. Hanya bumper saja yang pernah dicat ulang. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Nissan Serena C24 Highway Star tahun 2008 ini mesinnya 2000 cc, 4 silinder. Tenaganya 150 horsepower, torsinya 200 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 7 sampai 8 km per liter. Dan untuk rute luar kota 8 sampai 9 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakaran masih bagus. Kemudian radiator ini airnya masih menggunakan air coolant. Tapi sudah kurang detail ya, ada beberapa kotoran juga. Jadi baiknya dikuras. Kuras air radiator 250.000. Atau jika mau diservis sekalian dikorok juga bisa 450.000 lah servis dan korok agar pendinginannya lebih sempurna. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas kering, dan untuk bagian bawahnya starter, gearbox matic kering. Di sini ada yang minta waktunya diganti itu di seal krek as dan di karter mesin. Ada dua bagian sudah saya sampaikan kepada pemesan. Untuk penggantian seal krek as dan karter itu di 2 juta. Nah ini cover valve, gearbox, karter gearbox matic kering. Nah di sini seal krek as ada beberapa oli. Kemudian di karter mesin. Wajar ya, namanya juga packing, bahannya kertas, seal bahannya karet. Jadi jika sudah waktunya ganti umur itu wajar. Bisa kuat tahunan nantinya setelah diganti. Kemudian mobil ini kilometernya 118.000. Untuk catatan penggantian oli berikutnya ada, oli mesin di 119.000. Tinggal 1.000 lagi. Jika mau diganti 450.000. Kemudian yang tidak ada catatan oli transmisi otomatis. Untuk ganti oli transmisi otomatis 600.000. Dan untuk hasil tes olinya 57,9%. Jadi masih sesuai. Dan untuk minyak rem ada beberapa kadar air, jadi baiknya dikuras
kuras minyak rem 250.000. Dan aki menggunakan aki merek GS 55 ampere 12 volt. Hasil tes akinya CCA 500 untuk aki di atas 50 ampere. Good, masih bagus, baterai health di 100%. Jadi aki juga masih layak dipakai. Kap mesin belum pernah dibuka dan untuk sealernya utuh, cat dalam kap mesin ini juga utuh. Apron, cross member depan, las titik pabrikan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat satu, masih ori, terintegrasi dengan remote, tapi remote-nya sudah tidak aktif. Bisa dari baterainya, nanti kita cek dulu, kita coba ganti baterai. Jika hanya baterai paling 35.000 lah. Kemudian jika sudah tidak fungsi, modulnya rusak misalnya, harus dibelikan remote aftermarket, paling sekitar 300.000. Dan untuk membuat kunci cadangan sekitar 150.000, belum immobilizer. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, wood panelnya juga masih bagus, kotor-kotor bisa hilang di salon. Kaca film bagian pintu driver ini kondisinya baik, power window-nya aktif, kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif, kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kiri baris ketiga kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric power retract, electric mirror, tombolnya di sini, power retract bagian kanan aktif. Kemudian electric mirrornya bagian kanan aktif, power retract bagian kiri aktif, electric mirror bagian kiri sama, berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kotor bisa hilang di salon. Hand grip model lentur utuh, ada hand grip juga di pilar A. Kemudian sun visor bagian penumpang depan utuh, ada vanity mirror, kondisinya baik. Lampu kabin aktif, spion tengah sudah ada inek, kondisinya baik. Sun visor bagian driver, kondisinya baik. Kemudian joknya masih ori, kulit. Kondisinya retak-retak pasti ada ya, namanya juga kulit, terutama di armrest. Tapi masih enak dilihat, artinya tidak ada sobek. Dan untuk bagian driver juga sama, hanya ada retak-retak tipis. Namanya juga kulit. Pasti akan ada retak. Di armrest juga ada. Untuk Nissan Serena biasanya saya belikan cover jok ya. Ada yang 1,5 juta, itu rapi, jahitannya double stick. Di online biasanya saya order kemudian saya pasang. Jadi PO dulu, dibuatkan dulu. Jadi jika mau disarung sekitar 1,5 juta. Jika mau dikulit lagi seperti ini agak mahal, di atas 10 juta jika mau dikulitin semua. Kemudian karpet lantai masih ori dan mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Marker pabrikan juga di kepala baut masih ada. Masih pada putih kepala-kepala bautnya, marker pabrikan juga masih pada ada. Nah ini. Jadi jelas mobil tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on. Soket OBD2 sudah terpasang dan ini hasil diagnosanya. Ada fault itu di airbag. Di klasternya juga ngedip-ngedip seperti ini ya, airbagnya. Nah, ini hasil scan-nya. Jadi ada modul yang minta waktunya diganti, modul airbag. Untuk Nissan Serena airbagnya ada 2 titik, depan, kanan, dan kiri. Nah, driver airbag modul. Jadi adanya di bagian driver di sini, di setir ya. Sudah saya lihat harganya di marketplace 1.350.000. Itu yang paling murah. Ada yang 1.500.000. Mudah-mudahan sih barangnya ready ya. Jadi kita ganti yang 1,3 juta, itu garansi. Jadi nanti setelah diganti, dibuka, diganti modul airbagnya, di scan ulang. Nanti di sininya akan pas. Ini sudah sering sih ganti-ganti modul atau sensor seperti ini. Tandanya jika rusak itu
quick erase, dia tidak akan mau dihapus. Nah seperti ini, masih valve saja. Artinya yang lainnya engine, transmisi, ABS semuanya bagus ya. Masalahnya di airbag sudah ketahuan juga masalahnya. Dan sudah saya sampaikan juga mau diganti sekitar 1,6 juta. Beres. Dan seperti ini ya, ketika di start engine juga masih ngedip-ngedip. ABS, cek engine, tekanan oli, aki semuanya aktif ya. Ada di cluster. Nah airbag, saya akan nyalakan mesinnya. Ya, jadi seperti ini, ngedip-ngedip seperti ini airbagnya. Nanti setelah diganti modulnya, kemudian di scan ulang, insya Allah normal, tidak ada kedip-kedip lagi. Yang lainnya bagus ya, RPM juga di 900, hasil diagnosa juga pas semua, hanya di bagian airbag. Kilometer 118.000. Nah ini. Dan kondisi setirnya ini masih bagus, masih kulit jeruk ya. Nah ini masih kulit jeruk, kemudian masih kenceng, fisiknya tidak ada yang cacat. Kemudian pedal rem dan gas juga tidak ada sedikit pun yang habis. Untuk Nissan Serena C24 tahun 2008 tidak ada yang servis record. Artinya ada buku servisnya pun biasanya tidak servis record. Itu sudah seringnya ya, karena tahun paling juga hanya beberapa kali masuk ke bengkel resmi. Nah seperti ini, ada buku manual book, ada buku servis juga masih lengkap, tapi ya tidak servis record, hanya beberapa kali saja masuk ke bengkel resminya. 2008 saja. Tapi di sini kita tidak berpatokan di servis rekor saja ya. Kita lihatnya itu dari kondisi setir biasanya. Jika kilometer sudah 200.000, pengalaman saya ya setirnya sudah rusak, sudah kendor, pedal rem dan gas juga sudah habis biasanya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Dan mobil ini cat saja masih rata-rata original. Kondisi setir Anda juga bisa lihat sendiri. Kondisi pedal rem gas juga Anda bisa lihat sendiri. Artinya mobil ini 118.000 masuk akal, tidak ada ciri-ciri kilometer tinggi. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, ini ada ganti oli berikutnya itu di 119.000. Jadi 1.000 lagi. Tadi juga mau diganti 450.000. Berikut dengan filter. Kemudian aki 2022 pernah ganti di soft and drive. Jadi yang tidak ada catatan itu oli transmisi 600.000 dan oli mesin 450.000. Jika mau diganti sekalian sudah 1.000 lagi bisa, nanti kita akan gantikan. Kemudian power steeringnya enteng, ini saya pakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret. Kaca filmnya memang seperti ini ya, atas bawah, tidak full. Ya ini sih bagaimana owner lamanya, atau Pak Emnas nanti mau diganti dengan kaca film yang full juga bisa. Wipernya aktif, airnya hidup, tapi ngipasnya sudah kurang detail, sudah ada suara juga, jadi baiknya diganti, takut merusak kaca ya. Ganti karet wiper 150.000 bagian depan. Wiper belakang aktif, airnya juga hidup, hanya dia ngipasnya sama, sudah kurang detail juga. Jadi baiknya diganti karet wiper bagian belakang 80.000. Ventilasi AC bagian kanan utuh. Di sini untuk electric mirror, power retract, dan untuk membuka pintu electric sliding door. Jadi ditekan yang lama dan ditahan seperti ini. Masih aktif, masih membuka sendiri. Dan untuk menutupnya juga sama, tombol ini ditekan dan ditahan. Dari tombol dashboard juga masih aktif ya. Kemudian dashboard juga tidak ada yang cacat, kondisinya masih baik. Bagian kiri ventilasi AC juga kondisinya masih baik, laci masih baik, ventilasi AC bagian tengah masih baik. Dan head unit sudah diganti, monitor aftermarket merek Pioneer. Aktif. Kemudian kamera mundurnya masih aktif.
Dan ini tuas transmisi otomatisnya Gerate 4 speed konvensional. Aktivasinya seperti ini ya, diturunkan ke bawah, sama saja dengan yang di bawah. Paling atas itu P, turun R, turun lagi 1, netral, turun lagi 1, D. Masih normal, sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk semua lampu masih aktif, lampu hazard, lampu depan, belakang semuanya aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 33 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan, RPM di 900. Jika dapat di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat di 25,2 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada tempat penyimpanan, cup holder juga masih pada utuh. Di bawahnya ada laci. Di sini juga ada 4 buah cup holders, kondisinya masih baik. Inilah door trim bagian belakang kanan, kondisinya utuh. Door trim belakang kiri utuh. Plafon bagian baris kedua ini utuh. Ventilasi AC bagian baris kedua juga utuh. AC-nya juga dingin. Ini dari 30 derajat Celcius ya. Kita tunggu pelan-pelan turun. 27,5 derajat Celcius. Nah, sudah dapat di 26,6 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC depan, AC belakang semuanya dingin. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 3.197.000. Kemudian pajaknya masih hidup bulan 5 2024, plat 2028. Mobilnya masih tangan pertama dari baru, faktur, STNK, BPKB masih satu nama. Kemudian keaslian surat-surat ini juga semuanya asli. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sudah saya cek, semuanya sesuai. Inilah jok baris kedua dari Nissan Serena Captain Seat. Kondisinya sama, retak-retak tipis ada. Bagian baris kedua bagian kiri juga sama, ada retak-retak sedikit, tapi overall enak dilihat ya. Artinya tidak ada pecah parah, masih enak dilihat kalau menurut saya. Dan untuk headrest monitor, rata-rata jika masih original seperti ini biasanya sudah mati ya, kanan kiri sudah mati. Rata-rata seperti Grand Livina Ultimate atau Highway Star itu saya ganti mesinnya. Jadi ada yang jual monitor 7 inch, aslinya buat di atas dashboard yang berdiri. Saya modifikasi, mesinnya saya pasang di sini. Jadi headrestnya nanti masih memakai ini, ganti mesin saja. 750.000 itu sudah sama pasang kanan kiri. Jika ganti headrest yang full itu biasanya kulitnya beda ya. Biasanya hitam dan warna beige juga tidak mirip. Jadi mending dimodif saja, diganti mesin saja. Jadi headrestnya masih memakai ini nantinya. Kemudian jok baris ketiga sama, kondisinya utuh, kulit, trim semuanya utuh, bagian kanan utuh, bagian kiri sama utuh, plafon bagian baris ketiga utuh. Hanya perlu nyalon saja mobil ini untuk interior, plafon ada beberapa kotor. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Emnas dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, masih normal, suspensi juga. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Yang seperti itu kita hindari, dan unit yang seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan. Artinya mobil ini umurnya sudah 16 tahun. Jika Anda salah beli pasti dapatnya sudah bekas tabrakan, bodinya sudah semuanya rata-rata cat ulang, kemudian lagi kilometernya tinggi, sering jalan, rendah pun biasanya diputar-putar kilometernya. Jadi untuk pembelian mobil tua tahun 2008 seperti ini yang umurnya sudah 15 tahun ke atas, baiknya Anda hati-hati.
Jadi carinya yang harus benar-benar detail lah, hati-hati untuk pengecekannya. Mobil ini pembelian di harga 75 juta. Detail yang saya jelaskan di mobil ini rapi-rapi, total yang saya jelaskan, kemudian jasa total berdiri di 94.300.000 lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Nissan Serena C24 tipe Highway Star tahun 2008. Untuk dana aman jika Anda ingin pesan unit seperti ini 85 juta sampai 95 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Karena pasti meskipun bukan unit ini juga unit yang lainnya pasti rapi-rapinya itu seperti ini. Perbaikan bodi, apalagi biasanya ganti ban, harus perbaikan kaki-kaki. Biasanya rapi-rapinya bisa di angka 10 jutaan. Jadi pembelian mobil sih mungkin di harga 75 juta seperti ini sampai 80 juta. Tapi estimasi spare dana itu untuk rapi-rapi unitnya. Jadi total yang biasanya berikut dengan jasa itu 90 juta ke atas. Tapi kembali lagi kepada pemesan. Artinya detail yang saya jelaskan di mobil ini kan banyak yang tidak fatal. Misalnya perbaikan bodi bisa dilewat 2.500.000. Misalnya Anda budgetnya minim, mau diperbaiki yang penting-penting dulu misalnya. Seperti itu juga bisa. Kemungkinan jika ada beberapa yang dilewat, yang penting-penting yang dikerjakan berikut dengan jasa, ya bisa terjadi 85 juta juga bisa sudah total, sudah all in. Bisa terjadi. Karena mobil bekas itu kondisinya tidak akan sama rata. Perbaikannya tidak akan sama rata. Kemudian harganya juga tidak akan sama rata. Berbeda-berbeda untuk kondisi mobil, harga mobil itu semuanya berbeda. Tidak akan sama rata. Jadi kembali lagi kepada rezeki. Jika memang rezeki dapat unitnya harganya murah, kemudian perbaikan ada beberapa yang mau dilewat, ya yang saya jelaskan tadi mungkin 85 juta juga sudah all in. Tapi saya jelaskan untuk spare dana aman sampai 95 itu barangkali Anda mau terima beres, semuanya dikerjakan sampai beres total, tidak ada PR, baru diserahkan kepada pemesan. Ya mungkin totalnya bisa di 95 juta seperti totalan mobil ini. Jadi semuanya kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi, kami transparan. Anda juga bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Unitnya Anda yang menentukan sendiri juga bisa. Atau unitnya infonya dari kami seperti ini. Seperti biasa di lokasi kita akan persilahkan kepada pemesan untuk nego langsung kepada owner. Barangkali Anda bisa nawar dapat murah, ya alhamdulillah. Karena bisa saja terjadi rezeki misalnya dapat harga murah. Jadi seperti itu, kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, mobilnya apa, Anda silakan follow Instagram saya. Silakan bertanya di postingan terbaru. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk pesanan, pertama Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, nanti kita akan kirim format pesanannya. Kemudian selain kita terima jasa pencarian mobil bekas seperti ini, kami juga ada jasa inspeksi. Misalnya Anda mau beli mobil, mobilnya sudah ada, Anda sendiri yang menentukan mobilnya, Anda butuh ditemani saja oleh kami. Yang seperti itu juga bisa, ada jasa inspeksi. Silakan Anda WhatsApp, nanti kita akan jelaskan prosedurnya. Selain itu juga kami ada unit ready yang kami jual. Unitnya ada di Cilegon. Semua unit ready di channel ini kita bangun mobilnya. Jadi semuanya kita rapikan dulu. Jadi mobilnya itu sudah terima, tidak ada PR. Anda sudah tinggal gas saja. Barangkali Anda tertarik dengan unit ready, Anda bisa cek di profil YouTube kami. Di situ ada video unit ready. Silakan dibuka videonya. Kemudian selain itu juga kami bisa bantu pasarkan unit. Misalnya Anda mau jual mobil, kami pasarkan di channel ini, bisa. Silakan Anda WhatsApp, nanti kita akan jelaskan prosedurnya. Selain itu juga kami bisa bantu perbaikan unit. Misalnya Anda punya mobil,
Mobilnya bukan mau dijual, hanya mau dirapikan saja. Kami bangun bisa, kami modifikasi juga bisa. Mobilnya kami bereskan, PR-nya juga bisa. Silakan Anda WhatsApp, nanti saya juga akan jelaskan prosedurnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.